data milik tidak kurang dari 1 juta pengguna Facebook di Indonesia telah ditiru. Facebook kembali dirundung kontroversi terkait kampanye Pilpres Amerika 2016. Cambridge Analytica, firma data politik yang digunakan tim ses Presiden Trump, dituduh mengakses data pribadi 50 juta pengguna media sosial ini. Data bisa digunakan untuk mengidentifikasi calon pemilih dan mempengaruhi perilaku politik mereka melalui berita hoax, sebagaimana diungkap mantan pegawai Cambridge Analytica yang membocorkan berita ini. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 ingin menganalisis film dokumenter yang berjudul The Great Hack. Nah, film ini membahas tentang penyalahgunaan data Facebook oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan politik. Di sini kami akan membahas dari sudut pandang sistem informasi, cybercrime, dan cybersecurity. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what. Pertama, mengenai jenis data yang diambil dari pengguna Facebook. Dalam film, terlihat jelas bahwa Cambridge Analytica mengumpulkan data secara lengkap, seperti profil pribadi, halaman di like, status update, daftar teman, lokasi, hingga aktivitas sehari-hari. Yang lebih serius lagi, data pengguna tidak hanya diambil dari pengguna yang menginstal aplikasi, melainkan menyebar luas ke jutaan teman mereka tanpa sepengetahuan langsung. Lalu, mengapa data tersebut memiliki nilai strategis bagi organisasi atau pihak politik? Data ini sangat berharga karena dapat diolah menjadi profil kepribadian yang detail menggunakan model Ocean. Dengan begitu, pihak politik dapat melakukan micro-targeting, yaitu mengirimkan pesan dan iklan berbeda-beda sesuai dengan kekhawatiran masing-masing individu. Hal ini membuat kampanye politik jauh lebih efektif karena dapat mempengaruhi pilihan pemilih. Menurut Shoshana Zuboff dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism tahun 2019, data pribadi telah menjadi aset strategis paling berharga karena mampu memprediksi dan mempengaruhi perilaku manusia dalam skala besar. Selanjutnya, bagaimana sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan dan juga menganalisis data pengguna? Facebook memiliki sistem yang bernama Grab API yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga untuk mengakses data pengguna beserta data teman-temannya. Cambridge Analytica telah menggunakan sistem ini untuk mengumpulkan data dalam jumlah yang besar, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan machine learning, sehingga dapat menghasilkan model perilaku politik yang sangat akurat. Menurut kami, penyalahgunaan dari sistem informasi dapat terjadi terutama pada pengumpulan dan juga pada pembagian data. Aplikasi tersebut diklaim secara akademik, namun datanya justru dijual untuk kampanye politik tanpa sepengetahuan dari pihak pengguna. Selain itu, Facebook juga kurang ketat dalam mengawasi pihak ketiga. Dan menurut Nur Cahyo Agung Prasetyo tahun 2025 dalam jurnalnya, algoritma berbasis data seperti itu justru sangat mempengaruhi sifat dari individu dan juga hasil pemilu secara signifikan. Selanjutnya, apakah film ini termasuk dalam cybercrime? Ya, termasuk dalam cybercrime karena ada penyalahgunaan data secara sistematis, penipuan terhadap pengguna, serta memanipulasi opini publik dan proses demokrasi untuk kepentingan politik. Meskipun dengan izin yang menyesatkan, dampaknya sangat merugikan kepercayaan masyarakat dan integritas pemilu. Lalu, aspek apa saja yang paling gagal diterapkan dalam kasus ini? Aspek yang paling gagal adalah privasi dan kontrol akses. Facebook terlalu longgar dalam memberikan akses data kepada pihak ketiga tanpa pengawasan yang memadai.
Pengguna tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai data apa saja yang diambil dan untuk tujuan apa. Akibatnya, kerahasiaan data pengguna benar-benar terbongkar dan mudah disalahgunakan. Kegagalan ini terjadi karena tidak adanya mekanisme perlindungan yang kuat, sehingga data pribadi jutaan orang menjadi rentan dieksploitasi. Menurut Hughes et al. Tahun 2020 dengan jurnal It Won't Happen to Me, skandal ini menyebabkan penurunan kepercayaan yang besar terhadap platform digital. Menurut Skeppel et al. Tahun 2018, kasus ini juga menunjukkan lemahnya etika dalam pemanfaatan big data. Terakhir, jika kami menjadi konsultan sistem informasi Facebook saat kasus itu terungkap, Berikut 3 langkah yang direkomendasikan untuk kasus yang serupa. Pertama, perkuat kontrol akses dengan memberikan izin yang lebih rinci kepada pengguna, sehingga mereka dapat memilih data mana yang boleh diakses dan mudah mencabut izin kapan saja. Ditambah pemeriksaan rutin terhadap developer pihak ketiga. Kedua, tingkatkan transparansi melalui dashboard privasi yang mudah dipahami serta audit independen secara berkala. Ketiga, terapkan privacy by design, yaitu menyematkan prinsip privasi dan keamanan sejak awal pembuatan sistem, disertai edukasi luas kepada pengguna tentang risiko data pribadi serta kerjasama dengan regulator untuk standar keamanan yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, kasus seperti yang ada di film The Great Hack dapat dicegah di masa yang akan mendatang. Dari analisis film ini, kita belajar bahwa data merupakan kekuatan yang sangat besar, namun sangat beresiko jika tidak dikelola dengan baik.